Jumpa kembali di channel YouTube Fan Bola. Channel pemula yang menyajikan semua berita sepak bola terupdate dan terbaru, baik berita bola nasional maupun mancanegara. Tanpa berbasa-basi, langsung saja kita masuk pada pembahasan video kali ini. Namun, sebelum itu, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman, serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat video terbaru dari channel Fan Bola. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 kabar terbaru Timnas Indonesia pilihan channel Fan Bola, yang update pada Minggu malam tanggal 25 Februari 2024. Kabar pertama. Ketum PSSI, Erick Thohir masih berharap skuad Garuda tembus 100 besar. Timnas Indonesia tampil cukup apik di Piala Asia 2023, tembus ke babak 16 besar. Hasil itu membuat skuad Garuda naik 4 strip di ranking FIFA per bulan Februari ini karena dapat tambahan 8,65 poin, dari posisi 146 ke posisi 142. Alhamdulillah, posisi 142 di FIFA tak hanya tertinggi dalam 5 tahun terakhir, tapi juga dalam setahun ini, ujarnya dalam situs resmi PSSI. Ini sebuah proses yang membuktikan program yang kami lakukan di PSSI, terutama dalam menyiapkan timnas yang kompetitif dan berkualitas, sudah on the track, sambung Erick Thohir. Target saya tetap segera mungkin bisa tembus 100 dunia, tegasnya. Timnas Indonesia pun harus segera fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan main lagi pada Maret nanti, hadapi Vietnam dan harus bisa lolos dari grup F. Sebelumnya, pasukannya Shin Tae-yong dihajar timnas Irak dengan skor 5-1 dan bermain seri 1-1 kontra Filipina. Kabar kedua. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen diharapkan sudah bisa membela timnas Indonesia ketika melawan Vietnam. Kini, PSSI masih memproses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Keduanya diharapkan sudah bisa membela timnas Indonesia melawan Vietnam. Ketum PSSI Erick Thohir menargetkan naturalisasi keduanya sudah beres pada bulan Maret 2024. Tujuannya agar bisa memperkuat Garuda dalam agenda terdekat yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam 2 kali pada 21 dan 26 Maret 2024 nanti. Laga pertama akan digelar di kandang Indonesia terlebih dahulu, kemudian Garuda gantian dijamu Vietnam. Yang pasti kami bersama dengan Pak Yunus Nusi dan Pak Arya Sinulinga akan mengurus naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen, kata Erick Thohir. Supaya proses keduanya bisa tuntas pada pertengahan Maret 2024 sehingga mereka bisa tampil saat menghadapi Vietnam. Itu dulu yang dinaturalisasi, ujarnya menambahkan. Selain kedua pemain itu, PSSI juga sedang memproses naturalisasi 2 pemain keturunan lain untuk timnas Indonesia. Keduanya yaitu Nathan Choyaon dan Martin Paes. Sebelumnya Indonesia sudah memastikan bisa diperkuat Jay Idzes yang naturalisasinya sudah beres. Bek Venezia ini telah memegang paspor Indonesia sejak Desember 2023 lalu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Kabar ketiga, sejuru racik timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mempunyai keyakinan dapat memetik kemenangan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menjalani duel kontra Vietnam dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam lebih dahulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Vietnam di Stadion Nasional Mai Dinh pada 26 Maret 2024. Timnas Indonesia mempunyai modal bagus setelah mengalahkan Vietnam dalam fase grup Piala Asia 2023. Menurut Shin Tae-yong, taktik racikannya di Timnas Indonesia sejatinya mampu untuk mengimbangi permainan Vietnam. Tak ayal, ex-pelatih Timnas Korea Selatan itu mempunyai keyakinan Timnas Indonesia dapat memenangi duel kontra Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya selalu berpikir bahwa kami tidak pernah kalah dengan Vietnam soal permainan, kata Shin Tae-yong. Saya yakin bahwa kami juga mempunyai peluang bagus untuk menang dalam pertandingan melawan Vietnam. Shin Tae-yong menyadari bahwa timnas Vietnam besutan Philippe Troussier merupakan lawan dengan kualitas cemerlang.
Oleh sebab itu, Shin Tae-yong menjelaskan, timnas Indonesia bakal menatap duel kontra Vietnam dengan persiapan serius. Pasalnya, pelatih berumur 53 tahun itu memiliki keinginan untuk mengantarkan timnas Indonesia memetik kemenangan atas Vietnam. Vietnam juga merupakan tim yang bagus, kata pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu. Kami harus mempersiapkan diri dengan baik untuk laga melawan Vietnam dengan cara kami sendiri, ungkapnya. Kami bakal melakukan yang terbaik untuk mencapai hasil bagus. Sementara itu, timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat dalam klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berada di bawah Irak, Vietnam, dan Filipina yang berurutan menempati posisi 1-3. Kabar keempat, bintang timnas Indonesia masuk dalam nominasi pencetak assist terbaik Piala Asia 2023, bersaing dengan striker AS Roma. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Halaman resmi AFC telah merilis nominator pencetak assist terbaik Piala Asia 2023. Pemain timnas Indonesia, yakni Yaakob Sayuri mencetak assist saat timnas Indonesia berduel lawan Irak pada laga perdana Piala Asia 2023. Saat itu, timnas Indonesia yang baru pertama kali tampil sejak Piala Asia 2007, langsung dikejutkan oleh gol pertama Irak yang dicetak oleh Muhammad Ali pada menit ke-17. Usai tertinggal, timnas Indonesia berhasil menciptakan momen ajaib pada menit ke-37. Berawal dari situasi serangan balik, Yaakob Sayuri yang berlari di sisi kanan sukses melewati dua pemain bertahan Irak. Sebelum mengirim assist, pemain PSM Makassar sempat menyelipkan bola di antara dua kaki bek Irak, Ali Adnan, dan melepas umpan silang mendatar ke Marcelino Ferdinand yang berdiri bebas. AFC pun memberi pujian setinggi langit atas assist berkelas tersebut. Indonesia kembali ke Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 2007 dan setelah tertinggal 1 gol dari Irak, Yaakob Sayuri menghasilkan momen magis, tulis pernyataan resmi AFC. Pemain sayap PSM Makassar ini menerima umpan dari sisi kanan, mengecoh penjaganya, dan menghindari dua pemain bertahan sebelum memberikan bola ke Marcelino Ferdinand yang memasukkan bola ke gawang kosong. Sayang, assist tersebut tak berbuah hasil positif untuk timnas Indonesia. Dua gol Irak dari Osama Rashid dan Aiman Hussein membuat tim Garuda kalah 1-3 pada laga tersebut. Meski begitu, assist tersebut menjadi pelecut semangat timnas Indonesia pada laga berikutnya. Timnas Indonesia pun sukses lolos ke fase gugur Piala Asia untuk kali pertama sepanjang sejarah usai finish sebagai peringkat ketiga terbaik. Langkah timnas Indonesia terhenti dari Australia pada babak 16 besar dengan skor 0-4. Yaakob Sayuri harus bersaing dengan 5 pemain lainnya untuk memenangkan kategori tersebut. Kelima pemain tersebut adalah Ali Saleh pemain Uni Emirat Arab, Sardar Asmoun pemain timnas Iran, Ritsu Doan pemain timnas Jepang, Sol Yongwoo pemain timnas Korea Selatan, dan Zoir Zuraboev pemain timnas Tajikistan. Publik tanah air masih bisa berpartisipasi untuk memilih Yaakob Sayuri di laman resmi AFC. Periode pemilihan bakal digelar hingga 26 Februari 2024 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Penampilan apik Yaakob Sayuri di ajang Piala Asia 2023 membuatnya berpeluang kembali dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Yaakob Sayuri kemungkinan bakal kembali dipanggil saat timnas Indonesia jumpa Vietnam pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal digelar pada 21 dan 26 Maret 2024. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Kabar terakhir, makin dipercaya di KMSK Deinze, Marcelino Ferdinand susah bela timnas Indonesia U23. Gelandang timnas Indonesia, yakni Marcelino Ferdinand kini semakin dipercaya bersama klubnya KMSK Deinze. Terbaru ia kembali masuk daftar pemain dalam lanjutan Liga 2 Belgia, Marcelino Ferdinand tampil bagus di Piala Asia 2023. Ia sukses mencetak 1 gol dan membuat penampilan impresif. Sepulang dari Piala Asia 2023, KMSK Deinze langsung memberikan kepercayaan.
Dalam 4 laga terakhir, ex-Persebaya Surabaya ini selalu masuk skuad. Meski begitu, Marcelino hanya 2 kali bertanding sebagai pemain pengganti. Lalu ia hanya duduk di bangku cadangan ketika KMSK Deinze melawan Patro Eisden, dan saat laga KMSK Deinze melawan SKB Veren. Marcelino dibutuhkan oleh KMSK Deinze yang berjuang mendapatkan promosi ke kasta pertama Liga Belgia. Situasi ini membuat dirinya susah dilepas ke Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Timnas Indonesia U23 akan tanding di Piala Asia U23 2024 mulai April 2024 mendatang. Nah, di waktu itu KMSK Deinze juga memiliki jadwal pertandingan yang padat. Bisa saja PSSI akan susah membujuk gelandang berusia 19 tahun ini agar pulang membela Garuda Muda yang akan berjuang di Piala Asia U23 2024. Sejauh ini, beberapa klub dari Liga 1 juga sudah mengumumkan enggan untuk melepaskan pemainnya. Mereka adalah Persija Jakarta, Borneo FC, dan PSS Sleman. Hal ini wajar karena Piala Asia U23 2024 tidak masuk kalender resmi FIFA. Sehingga pihak klub memang tidak wajib melepaskan sang pemain. Terima kasih telah menyaksikan video dari Channel Fan Bola. Jika teman-teman punya saran dan masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Serta jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa kembali pada video kita berikutnya.